Selamat sore pecinta sepak bola tanah air, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin ya robbal alamin. Timnas Indonesia sudah menorehkan sejarah karena untuk pertama kalinya lolos ke putaran 3 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda berhadapan melawan tuan rumah Arab Saudi dalam laga perdana di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah nanti malam dini hari. Selain Arab Saudi, pesaing lainnya adalah Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina yang berada di grup C bersama skuad Garuda. Mereka adalah lawan-lawan yang tangguh. Laga menghadapi Arab Saudi bukan laga yang mudah bagi skuad Garuda. Semua sudah memahami bahwa laga ini adalah tantangan yang sangat berat bagi skuad asuhan Sintayong. Dari segi pengalaman, jam terbang dalam kancah Piala Dunia maupun peringkat FIFA, Timnas Indonesia tertinggal jauh dari Arab Saudi. Saat ini Arab Saudi menduduki peringkat ke-56 FIFA, sedangkan Indonesia memiliki peringkat 133 FIFA. Mereka, pasukan yang dibesut Roberto Mancini ini secara mengejutkan berhasil mengalahkan Argentina 2-1 di babak penyisihan grup Piala Dunia 2022 di Qatar. Dalam partisipasi bermain di putaran Piala Dunia, Arab Saudi merupakan salah satu negara Asia yang paling sukses bermain di Piala Dunia. Mereka mencatatkan 6 kali penampilan di pesta sepak bola sejagat tersebut sejak Piala Dunia Amerika Serikat 1994. Sementara Indonesia sendiri selama ini baru sekali berpartisipasi dalam ajang Piala Dunia, yaitu yang berlangsung pada tahun 1938 pada masa kolonial Belanda. Bahkan rekor pertemuan antara Arab Saudi lawan Indonesia dalam 14 pertemuan terakhir tidak berpihak kepada Timnas Indonesia. Dari catatan 14 pertemuan sejak tahun 84 sampai dengan 2015, Timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang lawan Arab Saudi sebanyak 3 laga. Sisanya mereka mengalami kekalahan sebanyak 11 kali. Tentu saja ini adalah catatan yang tidak mengesankan bagi skuad Timnas Garuda. Apakah kini mereka sudah siap menghadapi tantangan yang memperbaiki catatan ini dengan sebuah kemenangan untuk pertama kalinya? Sulit dipercaya jika hal itu terjadi. Namun paling tidak bagi skuad Garuda harus tetap mewujudkan target kemenangan dengan segala upaya dan semangat juang yang penuh kesungguhan. Biarkan hasilnya mengikuti usaha. Melihat fakta-fakta tersebut, maka tidak berlebihan jika skuad asuhan Sintayong ini harus realistis saat bertanding menghadapi Arab Saudi. Namun tidak berarti skuad Garuda menyerah sebelum bertanding. Banyak juga yang berpendapat bahwa mengalahkan Arab Saudi ibarat mimpi di siang bolong. Ya, boleh saja dengan pendapat tersebut, tetapi jauh lebih bagus masih berani memiliki mimpi untuk menang daripada mimpi saja tidak berani. Meskipun demikian, saat ini skuad Garuda asuhan Sintayong ini memiliki pemain-pemain yang bermain di Eropa. Selain pemain-pemain dari Liga 1, mereka yang rutin bermain di kompetisi Eropa seperti kompetisi di Inggris, Belanda, Belgia, dan Italia adalah pemain-pemain yang banyak menimba pengalaman kerasnya persaingan. Inilah yang bisa dijadikan modal penting bagi kekuatan Timnas Garuda saat berhadapan lawan tuan rumah Arab Saudi. Di tengah fakta yang realistis, sikap optimis harus tetap diapungkan setinggi mungkin. Kita harus percaya kepada para pemain skuad terbaik Timnas Indonesia. Begitu pula pelatih Sintayong yang telah menyiapkan racikan terbaiknya dalam menghadapi Arab Saudi. Jangan pernah menyerah untuk mewujudkan semua mimpi menjadi kenyataan. Ketika semua sudah siap bertanding dengan penuh semangat perjuangan, maka jutaan fans Garuda segera panjatkan doa untuk prestasi terbaik Timnas Indonesia. Stadion King Abdullah Sport City Jumat mulai pukul 01.00 waktu Indonesia Barat akan menjadi saksi bukan hanya bagi publik sepak bola Arab Saudi dan Indonesia, tetapi juga bagi publik sepak bola dunia. Apakah Arab Saudi akan melumat Indonesia atau sebaliknya? Indonesia akan mempermalukan Arab Saudi di depan publiknya sendiri. Nah, tadi saya membaca berita di media massa lokal
khusus untuk laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Arab Saudi melawan timnas Indonesia. Bahkan beragam media internasional pun memprediksi bagaimana hasil duet tersebut. Khusus untuk media asing, mereka jelas mengunggulkan The Green Falcon, julukan timnas Arab Saudi yang memiliki catatan rapor laga di Piala Dunia jauh lebih baik dari punggawa Garuda. Secara matematis, Arab Saudi tercatat telah mengantongi 3 trofi Piala Asia 84, 88, dan 96. Sementara di Piala Dunia telah tampil di dalam 6 edisi, yaitu di tahun 94, 98, 2002, 2006, 2018, dan 2022. Nah, dari catatan tersebut, maka itulah yang melatar belakangi mengapa publik sepak bola dunia meremehkan Indonesia. Boleh saja publik dunia via media massa meremehkan Indonesia, namun bila melihat catatan head to head, sejatinya Indonesia tidak remeh. Dari rekor pertemuan duel Indonesia vs Arab Saudi, skuad Garuda memang tidak pernah menang, hanya bisa 3 kali imbang, sisanya Indonesia harus menelan kekalahan. Sebelum Garuda melakoni laga perdana melawan Arab Saudi, semua punggawa Garuda wajib belajar dari kesertaan Vietnam dan Thailand saat mereka lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Pengalaman Vietnam dan Thailand yang menjadi bulan-bulanan lawan harus dijadikan guru oleh setiap pemain Indonesia yang dipercaya turun gelanggang oleh STY. Tidak ada yang aji mumpung, sok-sokan hingga egois dan individualis. Tidak cerdas otak, hati, teknik, dan speed. Dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, Thailand di Piala Dunia 2018 dan Vietnam di Piala Dunia 2022 di ronde 3 menjadi bulan-bulanan lawan. Di Piala Dunia 2022, Vietnam masuk grup B bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Oman, dan Cina. Nah, dari 10 laga, Vietnam cuma sekali menang, sekali seri, dan sisanya 8 kali kalah. Hanya mampu mencetak 8 gol dan kebobolan 19 kali. Hasil akhirnya posisi buncit dengan 4 poin. Sebelumnya di Piala Dunia 2018, Thailand masuk grup B bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Uni Emirat Arab, dan Irak. Thailand bahkan tidak pernah menang, hanya 2 kali seri dan 8 kali kalah dari 10 laga. Hanya mencetak 6 gol dan kebobolan 24 kali. Poin akhirnya 2 dan tempati posisi buncit. Nah, dari 10 laga Vietnam dan Thailand di ronde 3 Piala Dunia 2018 dan 2022, salah satu catatan yang menonjol adalah mereka sangat percaya diri mampu mengimbangi lawan hingga bermain terbuka. Inilah guru yang wajib dipetik oleh pasukan STY dan STY sendiri. Percaya diri boleh, tetapi tetap membumi, sehingga tidak sok-sokan bermain terbuka yang berujung lawan mudah mencetak gol. Kisah Vietnam dan Thailand yang coba percaya diri dan bermain terbuka ini mengingatkan saya pada strategi dan taktik Nova saat timnas U16 berlaga di semifinal Piala AFF versus Australia. Sok-sokan bermain terbuka, abai sektor belakang, hukumannya gawang anak asuh Nova harus kebobolan 5 gol. Beruntung Nova lekas sadari kesalahannya di perebutan tempat 3. Bermain dengan konsentrasi penuh di sektor pertahanan, mampu melumat Vietnam 5 gol tanpa balas. Setali 3 uang dalam turnamen kecil Shell at Younes Cup 2024, pengalaman anak asuh Indra Sapri U19 juga wajib dijadikan guru. Pasalnya Garuda Muda harus kalah 2-0 dari Thailand oleh gol yang tidak perlu akibat ketidakcerdasan intelijensi dan personality pemain yang diberikan kepercayaan turun gelanggang. Di timnas asuhan STY sekarang saya catat dari performanya selama ini, apalagi kalau dibuktikan dengan tes IQ dan EQ, masih banyak pemain yang lemah intelijensi dan personality, kepercayaan diri, egois, individualis, dan lain-lain. Semisal penjaga gawang yang selama ini dipercaya STY sebelum Martin Paes datang. Nah, saat mendapat bola back pass, ujungnya bola akan dibuat menjadi blunder yang kembali membahayakan gawangnya. Atau bola dikirim ke luar lapangan. Ini adalah kelemahan di sektor intelijensi dan personality. Begitupun pada pemain belakang, tengah dan depan, sikap egois, individualis, melakukan kesalahan elementer, sok-sokan menguasai bola yang akhirnya direbut lawan.
membuat pelanggaran ini sangat bodoh sekali, lambat atau salah mengambil keputusan, dan sejenisnya. Sangat akrab dijumpai saat anak asuhan STY bermain, padahal ini adalah bumerang. Oleh karena itu, dari semua catatan yang saya ulas, dapat saya simpulkan, meski catatan Arab Saudi di Piala Asia dan Piala Dunia sangat mentereng, perbedaan ranking jauh, namun dari sisi head to head ada celah untuk STY dapat mencatatkan sejarah. Indonesia menang atas Arab Saudi atau minimal membawa pulang 1 poin alias hasil imbang. Asalkan 1. Game plan, strategi dan taktik STY tepat. 2. Pemain yang dipercaya turun sesuai game plan, strategi dan taktik benar-benar cerdas, teknik, intelijensi, personality, dan speed, terutama bagian intelijensi dan personality. 3. Strategi dan taktiknya minimal bermain aman di sektor belakang, mengandalkan serangan balik dengan kecepatan, bukan bermain terbuka. Semua pemain meminimalisir kesalahan, tidak ceroboh. Yang terakhir, tidak terprovokasi lawan yang tujuannya mengacaukan hingga tidak berpikir cerdas. Nah, semoga dengan 5 catatan tersebut punggawa Garuda dapat membawa pulang 3 poin atau minimal 1 poin. Baik teman-teman, saya Omen Ong, salam olahraga.